Pariwisata berkelanjutan. Dalam mata kuliah ini, kami akan menjelaskan tentang indikator pariwisata berkelanjutan yang mengandung unsur tanggung jawab ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Sebelum lanjut ke penjelasan berikut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Igustia Yungrastiti dengan NIM 36, Kristina Risma Loviata dengan NIM 39, Angelia Stefani Kartika dengan NIM 41, Putu Sindia Yudia Stuti dengan NIM 42, dan saya sendiri, Nikita Tiantini dengan NIM 46. Tanggung jawab ekonomi. Yang pertama, kriteria pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal. Indikator, mengembangkan fasilitas yang memadai untuk masyarakat lokal. Contohnya, memberikan subsidi untuk pembuatan lahan parkir di destinasi wisata. Kriteria yang selanjutnya, pemantauan ekonomi. Indikator, memberi budget dalam menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan. Contohnya, tidak menggunakan anggaran untuk hal yang tidak perlu, memanfaatkan anggaran dengan sebaik mungkin. Kriteria yang selanjutnya, peluang kerja untuk masyarakat lokal. Indikator, memberikan kesempatan untuk masyarakat lokal untuk bekerja dan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Contohnya, menggunakan jasa 50% dari masyarakat lokal untuk dipekerjakan di suatu perusahaan yang ada di daerah tersebut. Kriteria selanjutnya, partisipasi masyarakat. Indikatornya, mengikuti segala kegiatan yang ada di masyarakat, terutama dalam hal pengembangan destinasi wisata. Contohnya, grand opening suatu destinasi wisata. Biasanya diramaikan dengan tarian khas, pesta, dan lain-lain. Baik, kriteria selanjutnya, opini masyarakat lokal. Indikator, opini masyarakat lokal memberikan kebebasan terhadap masyarakat lokal untuk memberikan pendapat mereka masing-masing dan memiliki sikap terbuka serta mau saling berbagi informasi baru tentang model-model pariwisata yang memiliki kriteria diminati banyak orang. Masyarakat lokal mempunyai hak untuk memberikan opini terkait kepariwisataan, ekonomi berkelanjutan, dan lain-lain. Contohnya, masyarakat lokal mempunyai hak untuk memberikan opini terkait kepariwisataan, ekonomi berkelanjutan, dan lain-lain. Kriterianya yaitu akses bagi masyarakat lokal. Indikatornya memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk ikut serta terlibat dalam hal mengembangkan dan memajukan destinasi wisata yang ada di wilayahnya dan memberikan akses untuk mendapatkan pekerjaan di tempat wisata tersebut. Contohnya yaitu memberikan aspirasi mereka mengenai destinasi wisata yang ada di wilayah mereka. Yang selanjutnya yaitu ada kriteria fungsi edukasi sadar wisata. Indikatornya memberikan informasi pengetahuan kepada masyarakat lokal mengenai kelompok pentingnya kelompok sadar wisata sebagai penggerak sadar wisata dan penggerak keberhasilan suatu destinasi wisata yang ada di lingkungan wilayahnya. Contohnya yaitu membentuk suatu kelompok atau organisasi untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya industri pariwisata. Dan selanjutnya yaitu ada kriteria mendukung pengusaha lokal dan perdagangan yang adil. Indikatornya memberikan masukan, edukasi, dan lain-lain untuk pengusaha dan pedagang lokal dalam menjalani bisnisnya. Contohnya, membantu dengan cara mempromosikan pengusaha melalui meeting dengan mempersiapkan presentasi. Selanjutnya yaitu kriteria pencegahan eksploitasi. Indikatornya yaitu pencegahan eksploitasi mengajak masyarakat lokal untuk mengetahui lebih dalam tentang tindakan eksploitasi yang dilarang oleh pemerintah dan dapat memberikan dampak yang buruk bagi anak-anak, dan di sini peran pemerintah maupun pihak swasta menjadi penting karena dapat ikut berkontribusi dalam melindungi dan mendukung kegiatan perlindungan anak dan eksploitasi anak demi menciptakan kondisi pariwisata yang berkelanjutan. Contohnya yaitu menyelenggarakan sebuah kegiatan yang mampu menciptakan pariwisata berkelanjutan yang melindungi anak dengan tujuan untuk menciptakan ruang diskusi antara pemangku kebijakan untuk saling berdialog dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan.
Selanjutnya masuk ke dalam indikator sosial budaya dengan kriteria perlindungan atraksi wisata dengan indikatornya menjaga serta melestarikan situs alam dan budaya termasuk bangunan bersejarah serta pemandangan pedesaan dan perkotaan. Contohnya, sebagai pengunjung yang baik hendaknya kita tidak melakukan vandalisme yang bersifat merusak dan mengurangi nilai seni pada situs alam dan budaya. Selanjutnya, kriteria pengelolaan pengunjung dengan indikator meningkatkan rasa cinta terhadap budaya dengan melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan, melindungi, dan memperkuat aset alam dan budaya. Contohnya dibatasinya jumlah kunjungan wisatawan per hari, di mana tujuannya agar tidak membludak dan memberi dampak yang merugikan. Kemudian, kriteria perilaku pengunjung. Indikator pertama yaitu membuat tata tertib atau aturan guna meminimalisir dampak merugikan terhadap situs peninggalan. Indikator kedua, mengedukasi pengunjung yang datang agar bersama menjaga situs peninggalan. Contohnya, staf ataupun tour guide dapat memberikan informasi kepada pengunjung untuk tidak mencemari atau menodai kesakralan tempat ibadah seperti patung-patung dan pancoran yang terdapat di pura. Selanjutnya, kriteria perlindungan warisan budaya dengan indikator pertama, tersedianya peraturan hukum yang mengatur segala hal tentang adanya penjualan, perdagangan, ataupun pameran yang melibatkan situs-situs peninggalan budaya. Kedua, kesadaran masyarakat dan wisatawan yang tinggi untuk melindungi situs budaya tersebut. Dengan contoh, dibuatkannya peraturan tertulis di setiap karya situs peninggalan agar dapat dibaca dan dipahami oleh pengunjung. Kemudian, kriteria interpretasi tapak dengan indikator pelatihan di bidang tourism dan hospitality bagi masyarakat setempat dan pemandu wisata. Dengan contoh, diadakannya pelatihan bahasa asing bagi masyarakat agar mampu berkomunikasi dengan wisatawan sehingga dapat tercipta hubungan timbal balik dan menghindari miskomunikasi serta mengurangi pelanggaran terhadap peraturan di destinasi tersebut. Kemudian, kriteria perlindungan kekayaan intelektual dengan indikator meningkatkan kreativitas masyarakat lokal bagi pengembangan pariwisata. Contohnya, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dengan tidak merekrut karyawan dari pihak asing oleh karena itu agar masyarakat lokal mampu bersaing dengan pihak asing. Dan perlunya pengembangan SDM yang terampil seperti memberikan pelatihan kepada mereka baik di soft skill ataupun hard skill. Yang selanjutnya adalah unsur tanggung jawab lingkungan. Kriteria yang kami ambil berdasarkan GSTC, yaitu yang pertama adalah resiko lingkungan destinasi telah mengidentifikasi resiko lingkungan dan memiliki sistem penanganannya. Indikator menjaga lingkungan destinasi agar tetap asri dan lestari sehingga dapat menghindari segala resiko yang mengancam keasrian lingkungan tersebut. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, sehingga dengan tidak membuang sampah tersebut dapat meminimalisir resiko seperti banjir karena sampah yang menimbun di got, contohnya dapat menyebabkan air tidak mengalir dan tersumbat, sehingga masalah sampah ini lama-kelamaan akan menyebabkan banjir. Kriteria yang kedua adalah perlindungan lingkungan sensitif. Destinasi telah memiliki sistem untuk memonitor dampak pariwisata terhadap lingkungan, melestarikan habitat, spesies, dan lingkungan yang ada, dan mencegah masuknya spesies asing atau invasi. Indikator mengawasi ekosistem, habitat lingkungan hidup, dari spesies tertentu. Contohnya, melarang siapapun untuk mengirimkan ikan ke luar negeri untuk diperdagangkan, karena mungkin saja ikan tersebut merupakan ikan berbahaya, karena dapat mengancam ekosistem di laut. Contohnya ikan Arpamagigas, aligator, dan Prihana, yang merupakan ikan yang membahayakan sumber daya hayati ikan di Indonesia. Jika dibiarkan bebas di perairan lepas, ikan tersebut akan mengkhawatirkan untuk memakan sumber makanan dengan sangat cepat dalam jumlah yang banyak, sehingga dapat mengancam keberlangsungan sumber daya ikan lainnya.
Kriteria yang ketiga adalah perlindungan alam liar, flora, dan fauna. Destinasi telah memiliki sistem untuk memastikan kesesuaian dengan hukum lokal, nasional, dan internasional, serta standar untuk berburu atau menangkap, memamerkan, dan menjual flora dan fauna. Indikator adalah memelihara keasrian dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Contohnya, dengan membangun cagar alam dan suaka marga satwa sebagai kawasan konservasi untuk melindungi satwa liar dari ancaman perburuan, melestarikan satwa agar bisa bertahan hidup sesuai dengan habitat asli. Sehingga dengan keberadaan cagar alam dan suaka marga satwa ini, satwa liar dapat terjaga keberlangsungan hidupnya dan juga memberikan ancaman dan memberikan peraturan bahwa setiap orang dilarang untuk berburu satwa liar tersebut sehingga keberlangsungannya dapat bertahan untuk selama-lamanya dan tidak punah. Pertama adalah konservasi energi. Destinasi telah memiliki sistem untuk mendorong perusahaan dalam mengukur, memonitor, mengurangi, dan melaporkan konsumsi energi serta ketergantungan pada bahan bakar fosil. Indikatornya adalah mengurangi dan memantau pemakaian bahan bakar fosil yang berlebihan. Contohnya, penggunaan energi batu bara untuk pembangkit tenaga listrik, penggunaan bensin atau solar pada kendaraan bermotor yang dapat menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Untuk menanggulangi hal ini dapat dilakukan dengan program reboisasi pada hutan yang gundul sehingga dapat memproduksi lebih banyak oksigen dan memanfaatkan karbon dioksida yang ada sebagai bahan untuk fotosintesis. Yang selanjutnya adalah penggunaan yang terus-menerus dan eksploitasi yang terus dilakukan dapat mengakibatkan jumlah persediaan energi fosil semakin menipis. Begitu pula pada tingkat pencemaran yang diakibatkan akan semakin tinggi. Akibatnya akan menyebabkan global warming yang tidak dapat dihindarkan, sehingga dapat diatasi dengan green lifestyle, di mana gerakan ramah lingkungan dengan langkah hemat energi dan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan kebutuhan. Adalah emisi gas rumah kaca. Destinasi telah memiliki sistem untuk mendorong perusahaan mengukur, memonitor, meminimalkan, melaporkan kepada publik, dan melakukan mitigasi emisi gas rumah kaca untuk semua aspek operasional termasuk emisi dari penyediaan jasa. Indikatornya adalah meminimalkan semua kegiatan yang menjadi penyebab emisi gas rumah kaca. Contohnya, mengurangi emisi gas rumah kaca dari aktivitas sehari-hari seperti yang pertama, menghemat energi dengan mematikan lampu jika tidak digunakan, mencabut peralatan dari sumber listrik jika tidak digunakan, dan menggunakan sinar matahari sebagai pencahayaan di siang hari. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan, misalnya jaraknya dekat, kita dapat berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Contohnya saat berbelanja kita membawa tas belanjaan sendiri sehingga bisa digunakan berulang kali. Dan juga mengurangi pemakaian sedotan plastik. Yang terakhir adalah memanfaatkan sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan, daun kering untuk dijadikan kompos. Yang selanjutnya adalah kriteria ke-6. Pengelolaan air destinasi telah memiliki sistem yang mendorong perusahaan untuk mengukur, memonitor, mengurangi, serta melaporkan penggunaan air kepada publik. Indikator meminimalisir penggunaan air sesuai kebutuhan agar tidak terjadi pemborosan. Contohnya adalah tidak lupa untuk mematikan air jika tidak diperlukan. Yang selanjutnya adalah mengurangi pemakaian deterjen karena semakin banyak menggunakan deterjen, maka air yang dibutuhkan untuk membilas baju yang ketika dicuci menggunakan deterjen tersebut akan semakin banyak. Yang selanjutnya menggunakan kembali air yang masih bisa dipakai seperti contohnya air cucian sayuran dapat digunakan kembali untuk mencuci buah-buahan dan sebagainya. Sehingga produksi air semakin berkurang dan
ketersediaan air lebih banyak untuk masyarakat lainnya. Kriteria nomor 7 yaitu keamanan air. Destinasi telah memiliki sistem untuk memonitor sumber air dan memastikan bahwa penggunaan air oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di destinasi. Untuk indikatornya yaitu destinasi harus memiliki sebuah sistem monitor untuk mengetahui penggunaan air secara optimal sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, pengunjung dan pengelola harus bekerja sama untuk menghemat air agar sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Kriteria nomor 8 yaitu kualitas air. Destinasi telah memiliki sistem untuk memonitor kualitas air minum dan rekreasi dengan menggunakan kualitas standar. Hasil monitoring disediakan untuk publik dan destinasi memiliki sistem untuk menanggapi isu kualitas air dengan cepat dan tepat waktu. Untuk indikatornya yaitu kualitas air di destinasi harus sesuai dengan standar air layak minum yang berkualitas yang disediakan untuk pengunjung. Contohnya air bersih yang mengalir pada tempat cuci tangan maupun toilet, serta air minum yang berkualitas. Kriteria nomor 9 yaitu limbah cair. Destinasi telah memiliki panduan yang jelas dan dilaksanakan dalam penempatan, pemeliharaan, dan pengujian isi septic tank dengan sistem pengolahan limbah cair, serta memastikan limbah diolah dengan baik, digunakan kembali atau dibuang secara aman dengan efek kerugian yang minimal bagi warga lokal dan lingkungan. Untuk indikatornya yaitu menyediakan aliran limbah cair di destinasi yang digunakan maupun dibuang secara aman agar lingkungan destinasi tetap terjaga. Contohnya penyediaan septic tank di destinasi wisata untuk aliran limbah cair. Kriteria nomor 10 yaitu mengurangi limbah padat. Destinasi telah memiliki sistem untuk mendorong perusahaan untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang limbah padat. Limbah padat yang memiliki residu dan tidak dapat didaur ulang dibuang secara aman. Untuk indikatornya yaitu menjaga lingkungan destinasi dengan mengurangi penggunaan limbah padat demi keberlangsungan lingkungan yang alami. Contohnya membangun tempat khusus untuk mendaur ulang sampah serta penyediaan tempat sampah di destinasi. Kriteria nomor 11 yaitu polusi cahaya dan suara. Destinasi telah memiliki panduan dan peraturan untuk meminimalkan polusi cahaya dan suara. Destinasi mendorong perusahaan untuk mengikuti panduan dan peraturan ini. Untuk indikatornya yaitu setiap destinasi harus memiliki peraturan mengenai polusi cahaya dan suara untuk meminimalkan polusi cahaya dan suara demi lingkungan yang baik. Contohnya penempatan mesin yang mengganggu seperti generator pada areal yang jauh agar pengunjung tidak terganggu. Dan penggunaan tudung lampu yang akan mengarahkan cahaya ke arah yang tepat dan tidak mengarah ke cahaya langit. Dan kriteria yang terakhir yaitu transportasi ramah lingkungan. Destinasi telah memiliki sistem untuk meningkatkan penggunaan transportasi ramah lingkungan, termasuk transportasi publik dan transportasi aktif, yaitu seperti berjalan kaki dan bersepeda. Indikatornya yaitu penggunaan dan menyediakan transportasi ramah lingkungan di destinasi wisata agar tetap ramah lingkungan. Contohnya berjalan kaki menuju ke destinasi alam atau penggunaan sepeda untuk berkeliling kota atau menelusuri alam. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih.